sedang penyelesaian laporan. Kita masih nunggu nih, minggu ini. Ya. Kita tunggu, nanti mungkin akan disampaikan eksposnya oleh Ombudsman Perwakilan Banten. Nah, apa yang menjadi tindakan dari tugas, fungsi, dan kewenangan Ombudsman ini? Jadi kami ini memang kalau dari sisi penyelesaian laporan masyarakat dari LHP-nya kami sampaikan kepada pihak terlapor, kami monitoring sampai dengan batas mana pihak terlapor ya, yang kebanyakan pemerintah gitu, ya, baik kementerian lembaga, ya, pusat daerah maupun BUMN, BUMD, ini kita lihat sampai sejauh mana mereka menindaklanjuti hasil temuan Ombudsman itu kalau ada maladministrasi. Jadi kalau tidak ada maladministrasi, kita sampaikan ke masyarakat yang melapor, gitu. Tapi kalau ada maladministrasi, kami sampaikan ke pihak terlapor untuk dilaksanakan tindakan korektifnya. Ya, insya Allah kalau kami di KU di Kasih Utama 5 bidang kemaritiman investasi, ya, akan mengawal sampai tuntas. Bahwa jika mana tidak tuntas dalam pengawalan penyelesaian laporan itu ke pihak terlapor, nanti akan kita tindak lanjuti ke bidang resolusi monitoring guna terbit rekomendasi bila tidak dilaksanakan juga, ya, dugaan maladministrasi pembuktian tindakan maladministrasinya gitu. Bila dilaksanakan ya laporannya akan kita tutup. Itu dari sisi penerimaan laporan masyarakat. Kalau dari sisi pencegahan ya kami sampaikan hasil temuan, kita monitoring hasil temuan itu apakah dilaksanakan. Ya, tadi saya sampaikan, alhamdulillah selalu dilaksanakan baik sebagian maupun total. Ya, tidak serta-merta dilaksanakan secara keseluruhan. Ini bergantung dari pihak terlapor dan kondisinya yang di lapangan itu. Nah, kemudian siapa pelaku pagar laut? Nampaknya sampai hari ini belum ada yang ngaku ini, Mas. Belum ada yang mengaku. KKP kan sudah segel, ya, dalam proses dialog publik yang dilakukan oleh KKP. Saya kebetulan ikut sebagai narsum. Saya tegas menyatakan dari hasil sementara yang dilakukan oleh Ombudsman Banten bahwa pagar laut ini legal, tidak ada izin KKPRL-nya. Nah, dengan demikian KKP apa yang harus dilakukan? Apakah akan terus menunggu ya tindakan-tindakan ilegal lebih lanjut? Ternyata kan alhamdulillah dalam perkembangannya menyegel. Ya, bahwa dalam aturan Permen KP yang ada ya, Permen KP berapa itu? Itu penyegelan itu sampai dengan 20 hari. Bila tidak ada yang melapor maka akan dimusnahkan. Tapi tidak dimusnahkan seluruhan karena perlu juga untuk barang bukti. Ya, karena kalau nanti dalam perkembangannya ditemukan misalnya, baik kalau ada yang melapor kayaknya nggak ada yang ngaku kira-kira ya. Nah, kalau dalam perkembangan ternyata ada temuan, ya, siapa pelakunya, ini bisa saja berkembang tidak saja sanksi administrasi, tapi juga pidana. Makanya itu perlu menjadi barang bukti. Dan alhamdulillah terjadi satu perintah dari Presiden, yang kemudian terjadi keselarasan antara TNI Angkatan Laut dengan KKP untuk mengamankan kasus pagar laut di Banten. Meski demikian, ada peristiwa-peristiwa lain di Bekasi, berlanjut juga di Jakarta juga. Nah, ini kan yang menjadikan satu dasar bagi kami bidang kemaritiman dan investasi di Ombudsman untuk menjadikan kasus tersebut, ya, tata ruang laut ini menjadi kajian sistemik. Karena tersistem ini sepertinya polanya tuh. Tidak saja terjadi di Jawa, tapi juga dari Sabang sampai Merauke. Dengan keberagaman peruntukan, baik untuk permukiman, untuk bisnis, wisata,
untuk bisnis tambang, untuk bisnis pelabuhan, komoditi pertanian, perkebunan, bahkan pertambangan dan lainnya. Nah gitu. Jadi kasus tersebut saya kira nanti juga berlanjut tuh temuan terkait SHM maupun SHAGB, SRGU yang nantinya ya Ombudsman bisa meminta, bisa memanggil pihak-pihak yang menjadi pelapor, pihak terkait, ya, pihak pelapor bila mungkin nanti ada yang melaporkan untuk kita mintai satu informasi dan dokumen-dokumen yang ada. Kalau memang ternyata ada SHM, SHGB, SHGU yang terbit, ya ini kan nanti akan kita cek apakah sudah ada melalui izin KKPRL. Kalau itu masuk wilayah perairan, gitu. Kami saat ini sedang menangani satu laporan yang sudah terbit LHP terkait persoalan SHM yang terbit di wilayah perairan. Tapi ini karena bukan satu hasil kajian atau investigasi, ini kasus yang private, jadi kita belum bisa mempublikasikan, ya, gitu. Ya, tidak tanggung-tanggung sih yang terlibat di dalam kasus ini, ya. Nantilah ada topik berikutnya, ya. Jadi itu yang saya maksud bahwa ini kasus yang tadi. Kenapa demikian? Karena memang ternyata tidak cukup daratan saja yang menjadi objek perebutan wilayah, tapi juga perairan. Tadi ya, dulunya pagar makan tanaman, masuk hutan, ya, sampai konflik dengan satwa, dengan harimau, dengan gajah, dengan babi hutan dan lain. Sekarang konflik dengan nelayan, termasuk ikan-ikan dan kepiting, ikan ya nanti mungkin akan hijrah kemana lagi, gitu. Karena luas perairan kita semakin terancam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.